Hari ini firman Tuhan, saya akan bicara tentang penuh di dalam Kristus yang saya ambil di Kolose 2 ayat 6 sampai 10, Saudara. Nah, sebelum saya masuk kepada firman Tuhan, kepada ayat-ayat firman Tuhan, kita cari tahu dulu, Saudara, apa artinya penuh dan kenapa kita harus penuh, gitu ya. Oke, nah ini ya saudara ya, penuh itu artinya sudah terisi seluruhnya. Kalau menurut KBBI itu lengkap, sempurna, utuh ya. Nah saudara, pertanyaannya adalah kenapa kita harus penuh? Oke, saya punya botol kosong ya, ini ya saudara ya. Kalau botol kosong ini kan kosong ya, nggak ada air. Ini gampang saya gini. Nah, bisa saudara, diginiin bisa. Artinya apa? Ini mudah terkoyak saudara. Kalau kosong itu mudah terkoyak. Ya. Nah tapi, kalau ini ada airnya. Ya, saya mau koyak. Susah. Ya, kenapa? Karena penuh. Karena ada airnya. Oke ya, saudara paham ya maksudnya ya. Nah, kenapa sih kok kita harus penuh? Ya supaya kita tidak mudah terkoyak. Supaya ketika ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, itu kita tidak mudah terkoyak, kita tidak mudah sakit hati, kita tidak mudah terluka, begitu saudara. Nah, pertanyaannya adalah, ini yang penuh, hidup kita yang penuh ini kita mau pilih, mau dipenuhi dengan apa? Itu pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah ini. Kalau saudara bilang, saya itu merasa happy, saya merasa hidup saya itu sempurna, kalau saya itu kaya raya. Saya itu punya banyak uang, jadi saya merasa happy, gitu ya. Saya merasa happy kalau saya itu punya pekerjaan yang baik, punya pekerjaan yang mapan. Saya happy, saya bahagia kalau saya itu punya jabatan yang bagus, gitu. Saya merasa diri saya itu sempurna kalau saya dikelilingi oleh sahabat, oleh teman-teman yang baik, gitu, yang setia kawan. Saya happy kalau saya itu menikah. Saya merasa sempurna kalau saya menikah. Ya. Saya merasa happy kalau saya itu ngikutin tren masa kini, kekinian gitu ya. Saya merasa saya sempurna, saya merasa hebat kalau saya itu mengikuti tren masa kini. Pertanyaannya saudara, kalau saudara isi hidup saudara dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, ketika suatu hari Tuhan ambil kekayaan saudara lama-lama menipis gitu ya. Nah, berkurang saudara. Ya. Ketika saudara menempatkan rasa sempurna saudara, rasa utuh saudara, rasa lengkapnya saudara kepada pekerjaan, kepada jabatan saudara. One day ketika pandemi ini kemarin datang, saudara dirumahkan, berkurang lagi, merasa tidak sempurna, merasa stres. Aku dirumahkan, pekerjaanku dicabut, aku nggak ada pekerjaan lagi, stres, jadi berkurang rasa utuhnya. Ketika saudara menempatkan rasa happy saudara, rasa bahagia, rasa sempurna saudara kepada teman, kepada sahabat, ketika saudara dikhianati oleh teman atau sahabat, akhirnya berkurang lagi, berkurang. Ketika saudara menempatkan itu, kebahagiaan saudara pada pasangan saudara, one day ketika pasangan itu mengecewakan gitu ya, akhirnya berkurang lagi.
Saya punya teman saya ini udah menikah 10 tahun, terus dia bilang begini, dia cerita, beberapa waktu yang lalu kami bertemu dan dia cerita begini, kamu tahu, kesalahan terbesar saya selama 40 tahun ini, dia bilang. Dia katakan, karena saya menikah, karena saya punya harapan bahwa ketika saya menikah, hidup saya akan jauh lebih bahagia. Hidup ekonomi saya akan jauh lebih baik. Tapi ternyata saya nggak temukan itu ketika saya menikah. Nah, akhirnya berkurang saudara. Ketika saudara menempatkan rasa sempurna saudara, wah bergaya ya. Pokoknya saya sempurna kalau saya itu mengikuti tren masa kini. Saya itu nggak boleh ketinggalan berita, gitu ya. Kalau istilah sekarang saya baru tahu Dian kemarin sebut FOMO, fear out, missing out, gitu ya. Takut ketinggalan berita. Begitu ada berita yang ternyata saudara ketinggalan, wah, kok bisa aku ketinggalan ya? Wah, aku nggak kekinian, gitu ya, berkurang. Ini yang terjadi. Kalau saudara menempatkan rasa utuh saudara, rasa sempurna saudara kepada hal-hal yang tidak kekal. Ini yang terjadi, saudara. Karena itu, hari ini saya mau ingatkan kita semua untuk kita kembali kepada satu pribadi yang bisa mengisi ya sumber dari hati dan hidup saudara. Kita kembali kepada satu pribadi yang kalau diisi terus gitu ya, ini meluber. Tapi karena saya takut ini karpet ya saudara. Jadi ini meluber gitu ya. Kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada sumbernya, diisi terus. Sampai akhirnya meluber. Pertanyaannya, kita kemana kalau lagi galau, kalau lagi kosong, kalau lagi kita mengalami masalah, kalau lagi kita mengalami kekecewaan, kita kemana? Nah, karena itu kita harus kembali kepada satu pribadi yang membuat kita menjadi utuh dan sempurna dan itu bersifat kekal, saudara. Ya. Oke. Kita lihat di Kolose 2 ayat 6 dulu. Kolose 2 ayat 6 bisa dibantu? Oke. Kolose 2 ayat 6. Mari kita sama-sama lihat. Judulnya adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Di ayat 6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus. Kita semua telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dan di ayat yang ke-7 dikatakan yang pertama, bagaimana supaya kita bisa penuh, utuh, sempurna di dalam Kristus. Yang pertama adalah hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Yang pertama. Kita akan lihat satu persatu, saudara. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saudara, kita baca satu ayat di Mazmur 92 ayat 13. Mazmur 92 ayat 13. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 14. Pada masa ayat 13. Coba diulangi ayat 13. Oh ya ini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon, ya. Jadi firman Tuhan katakan orang benar itu seperti pohon korma. Sudah tahu kalau pohon korma itu dia hidupnya di padang pasir, ya. Terus ketika dia di padang pasir, dia itu berakar ke bawah
terus ke bawah terus sampai cari mata air, cari sumber airnya. Jadi akarnya itu ke bawah terus sampai cari sumber mata air. Nah, firman Tuhan katakan kita orang-orang benar, kita anak-anak Tuhan, ya, kita harus punya akar yang kuat seperti itu, Saudara. Mencari sumbernya. Jadi kembali kepada sumbernya. Kembali kepada pribadi Yesus. Ya, Saudara. Pohon aras itu adalah pohon yang sangat kuat. Dia itu tidak mudah lapuk yang pertama. Yang kedua adalah dia bisa bertahan di dalam cuaca apapun. Gitu. Nah, itu yang Tuhan mau. Jadi akarnya kuat, ya, mencari sumbernya. Tuhan mau untuk kita mencari sumbernya, bergantung, mencari sumber mata air. Supaya apa? Supaya berakar kuat. Dan tumbuhnya tuh seperti pohon aras. Dalam badai apapun, dalam kehidupan kita bagaimanapun, kita tetap kuat. Karena apa? Karena kita punya akar yang kuat. Ya, Saudara. Karena kita melekat, karena kita mencari sumber itu sendiri. Hidup kita itu penuh, tidak mengandalkan pada kekayaan, pada pasangan, pada teman, pada jabatan, pada pekerjaan, tapi kita andalkan Tuhan. Kita melekat mencari sumbernya, supaya kita tetap berakar kuat. Saudara. Jadi kalau kita tahu, kita mencari sumbernya, artinya apa, Saudara? Artinya kalau kita punya akar yang kuat, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertumbuh. Ya, kita akan jadi orang yang bertumbuh. Orang yang berakar kuat, itu orang yang hidup. Orang yang hidup itu pasti bertumbuh. Tuh kan? Nah, di dalam pertumbuhan itu, supaya tumbuhnya bagus, Saudara, kita perlu melekat kepada pokoknya. Ya, itu tadi akarnya sudah kuat, fondasinya sudah kuat, gitu ya. Tetapi bagaimana supaya kita punya pohon, punya hidup yang berbuah? Yaitu bagaimana kita hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Daniel itu kalau berdoa sehari 3 kali seperti minum obat ya. Gitu kan? Dia berdoa menyembah Tuhan. Daud memuji Tuhan sepanjang hari. Gitu. Kita harus melekat, kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Supaya benar-benar kita punya akar yang kuat. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita berakar di dalam Tuhan, artinya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Mengasihi orang lain, ya. Tidak egois, tidak self-center, tapi benar-benar kita bisa memikirkan orang lain. Kita mengampuni, gitu ya. Kita mengampuni, kita ada rasa takut, ada rasa khawatir, kita bisa menghandle perasaan kita ya, rasa takut dan khawatir itu untuk kembali kepada Tuhan gitu. Jadi kalau orang benar yang punya akar yang benar, dia tahu kemana dan kepada siapa dia akan pergi ketika dia merasa mulai kosong. Ya, Saudara, bukan malah yang istilah sekarang kalau anak-anak sekarang tuh bilang apa? Healing gitu ya istilahnya. Ya, healingnya kemana? Ke Bali, ke Jakarta, 2-3 hari pulang, kepengen healing lagi gitu, nggak selesai-selesai. Gitu ya, karena sifatnya nggak kekal. Harus cari yang benar-benar kekal, yaitu pada pribadi Yesus sendiri. Oke. Nah, Saudara, yang kedua adalah bertambah teguh di dalam iman. Saudara. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Jadi artinya kita nggak melihat dari kondisi kita. Kita nggak lihat dari apa yang terjadi di depan. Oh, kondisinya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau, bukan tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi kondisinya itu kok kelihatannya nggak baik ya gitu. Tapi kita punya iman bahwa itu baik kok buat kita. Gitu. Contoh. Waktu kecil, saya punya asma. Saya pernah cerita kalau saya pernah disembuhkan Tuhan masalah polip itu ya. Kemudian itu mujizat yang pertama itu pada saat saya masih SMA. Waktu itu saya kecil, saya tinggal sama nenek. Jadi saya nggak tinggal dengan orang tua. Saya tinggal dengan nenek di Banyuwangi. Saya lahir di Surabaya, saya besar di Banyuwangi. Kemudian saya punya asma, saudara. SMA, saya ke Surabaya, tinggal dengan orang tua gitu. Nah, tapi karena saudara bisa bayangkan ya, sepanjang kecil dari bayi sampai SMP nggak tinggal dengan orang tua, terus kemudian waktu SMA tinggal dengan orang tua itu tapi serasa jauh gitu loh dari keluarga. Karena saya kan tinggalnya dengan nenek gitu. Nah, waktu SMA kelas 1 di Surabaya, saya tuh doa sama Tuhan tuh begini. Doanya gini, Tuhan, saya nggak mau asma lagi. Kalau di Banyuwangi, saya punya nenek, emak saya panggil ya, itu yang ngerawat saya. Di Surabaya nggak ada. Jadi Tuhan, pokoknya saya mau sembuh. Saya mau sembuh Tuhan. Saya nggak mau sakit. Saya nggak mau asma. Pokoknya Tuhan sembuhkan ya, dalam nama Yesus, amin. Sejak hari itu sampai hari ini, asma saya nggak pernah kambuh, saudara. Ya, saya tahu bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan iman. Dari hari ke hari, Tuhan mau untuk iman kita semakin bertumbuh. Karena itu akan ada pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang menurut kacamata jasmani kita itu sebenarnya nggak enak. Menurut hati kita, menurut kita sendiri, itu nggak baik, itu nggak enak Tuhan. Itu sakit Tuhan. Saya kecewa, saya ini. Tapi itu perjalanan iman kita dengan Tuhan. Tuhan mau untuk kita menikmati itu. Sebagai perjalanan iman kita dengan Tuhan, supaya kehidupan iman kita boleh semakin bertumbuh. Iman itu membuat kita tahan uji, saudara, di 2 Korintus 13 ayat 5. Ya. Artinya, semakin kita punya iman yang bertumbuh, maka di dalam keadaan apapun kita tahu, gitu, kita punya iman. Kita tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita tahu bahwa ya Dia adalah pribadi yang akan memelihara hidup kita. Pengenalan kita akan Tuhan itu menentukan pertumbuhan iman kita. Jadi seberapa saudara kenal Tuhan, karena itu Tuhan itu maunya kita tuh ngalamin perjumpaan dengan Tuhan terus. Tuhan maunya itu iman kita tuh semakin bertumbuh. Supaya apa? Supaya kita semakin kenal. Kalau kita semakin kenal Tuhan, maka kita akan terus hidup di dalam Tuhan. Kita akan menikmati gitu loh, saudara. Kita akan menikmati apa yang sedang Tuhan kerjakan dan apa yang akan Tuhan katakan untuk kita. Saya percaya Tuhan itu berbicara di dalam setiap kondisi dan di dalam setiap keadaan kita, apapun. Saya percaya. Jadi kalau saudara mengalami hal-hal yang gak baik menurut saudara, duduk diam, Tuhan mau ngomong apa dari kejadian ini? Tuhan mau ngomong apa dari kondisi ini? Ayo Tuhan bicara. Ayub, salah satu contoh tokoh di Alkitab yang menurut saya punya iman yang luar biasa. Kekayaannya diambil, anak-anaknya diambil. Saudara bisa bayangin ya, kalau Ayub menaruh rasa berharganya dia, rasa sempurnanya dia pada kekayaan, pada keluarganya, maka ketika iblis ambil itu, dia juga akan menyalahkan Tuhan. Tapi yang terjadi dia nggak salahin Tuhan loh.
Ayub tetap bilang, yuk kita baca di Ayub 42 ayat 2 yuk. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di dalam kondisi yang seperti itu, saudara bisa bayangin ya kondisinya Ayub ya. Harta habis semua, anak habis, terus sakit gitu ya. Tapi tetap dia bilang bahwa aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan rencanamu tidak akan pernah gagal. Bahkan di Mazmur 33 ayat 11, yuk kita baca Mazmur 33 ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Ya, rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Jadi rencana Tuhan itu tetap selama-lamanya. Itu yang saudara harus pegang. Bahwa rencana Tuhan itu tetap buat hidup saya, buat hidup saudara. Itu saudara pegang. Dan nikmati perjalanan iman saudara bersama dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa penuh di dalam Kristus. Yang ketiga adalah hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Saudara, bersyukur bukan karena keadaan kita baik, tapi karena Tuhan Yesus baik. Bersyukur bukan karena membandingkan diri kita lebih baik dari orang lain, tetapi karena Tuhan baik. Jadi bukan gini ya saudara, saya bersyukur masih punya tempat tinggal. Banyak orang itu nggak punya tempat tinggal. Nggak begitu. Jadi bukan membandingkan saudara. Tapi bersyukur karena memang Tuhan baik buat kita. Dalam segala keadaan. Bersyukur itu kan artinya berterima kasih. Jadi masakan kita mau berterima kasih melihat orang-orang yang mungkin nggak bisa makan, nggak punya tempat tinggal, kan nggak begitu saudara. Tapi bersyukur itu ya karena Tuhan baik buat kita. Saya bersyukur, terima kasih buat makanan ini Tuhan. Saya bisa makan, bersyukur. Ya. Mari kita baca di Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lakukan dalam perkataan dan perbuatan, lakukan semuanya itu dengan ucapan syukur. Ya saudara, jadi dari Kolose 2 ayat 7 tadi, kita belajar bahwa untuk penuh di dalam Kristus, yang pertama adalah hendaklah kita berakar di dalam Kristus, di dalam Dia. Lalu yang kedua adalah memiliki iman yang teguh, bertumbuh, ya. Lalu yang ketiga adalah hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Nah, kenapa perlu untuk kita penuh di dalam Kristus? Karena di Kolose 2 ayat 8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi kalau kita hidup, berakar, kuat, penuh, utuh di dalam Kristus, utuh, penuh di dalam Kristus, kita tidak mudah terkena godaan itu, filsafat yang kosong dan palsu, dan menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia. Karena semuanya itu tidak sesuai dengan Kristus, gitu ya. Nah, saudara saya punya cerita saya. Beberapa waktu yang lalu kan kita ada photoshoot tuh
ya, Penatua Jarpim dan kita semua para PK, pemimpin gitu ya, penilik jemaat. Nah, saya tuh pakai sepatu putih waktu itu, ya. Sepatu itu saya beli, menurut saya harganya cukup mahal. Saya beli itu dengan banyak pertimbangan, karena kaki saya yang memang butuh sepatu enak gitu ya untuk berjalan jauh gitu. Itu yang pertama. Jadi saya membeli sepatu itu tuh dengan banyak pertimbangan sebetulnya dan menabung gitu ya. Sampai akhirnya ya udahlah saya beli gitu. Nah, singkat cerita setelah photoshoot itu, karena itu kan udah malam ya, jadi udah taruh barang semua. Nah, saya ternyata sepatu saya itu saya campur dengan makan malam yang dikasih Terry waktu itu gitu. Nah, terus saya pikir makanan itu ayam goreng, ternyata ayam saus mentega. Nah, saudara tahu ya endingnya ya. Jadi pada saat itu sampai rumah saya buka, wih sepatunya udah belang-belang. Ya sakitnya tuh di sini gitu ya. Tapi waktu itu saya udah gini, tahu gitu. Gak tak bawa makanya makanannya. Tahu gitu ya. Kan ngomelnya begitu ya saudara. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, sukacita gitu. Terus saya langsung bilang, ya. Kekuatan, sukacita, kekuatan, sukacita. Saya gitu. Jadi saya nggak mau mengakhiri malam itu dengan tidur tapi dengan membawa rasa kesel gitu loh. Saudara. Roh Kudus ingetin saya begitu. Gak boleh begitu. Jadi apakah kamu taruh rasa sukacitamu itu di atas sebuah sepatu gitu loh. Kata Tuhan begitu. Sukacita. Roh Kudus bilang gitu. Jadi ya oke. Sukacita, kekuatan sukacita. Dan saya bersyukur. Malam itu saya tidur dengan hati yang tetap bersukacita gitu. Jadi pada saat itu ngelihat ya udah gak apa-apa. Nanti dibersihin. Nah ini masih dibersihin, gak tahu bisa hilang gak. Tapi tetap kekuatan, sukacita, kekuatan. Tetap ya. Begitu ya saudara. Jadi kenapa akhirnya bisa seperti itu? Karena Roh Kudus ingetin. Gitu ya. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tetap terus berkomunikasi sama Tuhan, maka akan ada Tuhan itu ingetin gitu loh. Apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita perbuat. Gitu. Jadi kita nggak terkoyak, kita nggak merasa fail, nggak merasa sedih gitu, kecewa gitu. Karena Tuhan ingetin kita. Ya, saudara. Nah, ini di ayat terakhir ya. Ayat terakhir dikatakan di Kolose 2 ayat 9 sampai 10, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Saudara, kata Tuhan, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kita anak-anak Tuhan itu sudah dipenuhi di dalam Dia. Tapi sayangnya kita sering ngandalin kekayaan, kita sering ngandalin pekerjaan, jabatan, lupa sama sumber yang memenuhi hidup kita. Sampai akhirnya kita menjadi kosong. Kosong. Kita menjadi kosong, ya, dan mudah terkoyak. Ya, pagi hari ini yuk kita kembali. Kita kembali kepada satu pribadi yang akan terus memenuhi hidup kita. Tuhan adalah sumber, Yesus adalah sumber dari segalanya. Kalau kita mulai merasa kosong, mari kita kembali. Minta Tuhan penuhi hati, penuhi hidup kita. Karena hanya Dia, pribadi yang akan memenuhi hidup kita, gak bersifat sementara, saudara. Tapi sifatnya kekal. Amin.
Saya minta pemain musik.